Hai sahabat Grata Suara, jangan lupa like dan share agar tidak ketinggalan update ceritanya. Bab 3. Gadis di halte saat hujan. Gadis di halte saat hujan. Ada hari-hari yang kelihatannya biasa, tapi sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu besar untuk kamu. Semua detailnya terasa terlalu pas. Langit sore itu terlalu kelabu dengan cara yang cantik. Angin bergerak terlalu tepat untuk jeti dingin, tapi tidak cukup dingin untuk mengganggu. Dan halte itu halte bus sederhana di ujung Jalan Merdeka dengan atap seng yang sudah mulai berkarat di sudut kirinya, entah kenapa terasa seperti sedang menunggu seseorang yang tepat. Java berdiri di bawah atap seng itu. Di tangan kirinya ada kaset Pita Dewa 19. Di tangan kanannya buku fisika yang belum sempat ia buka karena langit keburu mendung. Di dalam tasnya ada payung hitam yang Pak Harto selalu pastikan ada di sana karena Pak Harto tahu bahwa Java tidak pernah memperhatikan perakiraan cuaca. Hujan mulai jatuh. Pelan dulu, lalu deras dengan cepat. Selokan di pinggir jalan mulai berbunyi. Motor-motor dua tak melaju lebih lambat. Seseorang di warung seberang teriak memanggil nama entah siapa, entah untuk apa. Lalu seseorang berlari kecil menembus hujan. Rambutnya sudah basah separuh. Tas sekolahnya dijadikan penutup kepala yang tidak terlalu efektif. Sandalnya memercikan air ke betisnya sendiri setiap kali kakinya mendarat di aspal. Tapi orang ini berlari bukan dengan kepanikan, lebih seperti berlari sambil menikmati. Seperti hujan adalah kawan lama yang kebetulan datang bertamu. Ia melompat masuk ke halte dan berhenti. Menarik napas. Lalu tersenyum ke arah atap seng yang bocor di satu titik dengan ekspresi penuh syukur. Untung ada halte. Java meliriknya sekilas. Lalu mengalihkan pandangan ke jalan. Gadis itu mengipas-ngipaskan rambutnya yang basah. Melirik Java. Melirik lagi. Lalu, dengan energi yang mengejutkan untuk seseorang yang baru saja berlari kehujanan, ia tersenyum cerah. Makasih, haltenya belum dibawa pulang. Java memandangnya. Bingung betul selama 3 detik penuh. Saya tidak membawa halte. Iya. Makanya saya bilang makasih karena belum dibawa pulang. Java diam. Memproses. Lalu ia menyadari bahwa ini adalah lelucon. Atau semacam lelucon. Jenis humor yang tidak ia temukan di buku-buku yang biasa ia baca. Gadis itu malah tertawa sendiri atas leluconnya, tertawa sambil menutup mulut dengan punggung tangan. Matanya jeti agak sipit. Bahunya naik turun. Suara tawanya tidak keras. Tapi ada di sana dengan jelas. Hangat, seperti bunyi radio yang pas volumenya. Naira. Ia mengulurkan tangan dengan cara yang langsung dan tidak canggung sama sekali. Seolah memperkenalkan diri kepada orang asing di halte bus kehujanan adalah hal yang ia lakukan setiap hari. Java menatap tangan itu sebentar. Ada perang batin kecil di kepalanya, perang antara kebiasaan menjaga jarak dan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih baru dan sedikit merepotkan. Sesuatu yang ingin percakapan ini berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Ia menyambut tangan itu. Java! Java! Naira mengulangi, seperti mencicipi nama itu. Nama yang bagus. Kayak pulaunya. Saya lahir di hari penerbangan perdana maskapai ayah saya ke Jawa. Java menjawab sebelum sempat memikirkan apakah itu informasi yang perlu dibagikan atau tidak. Naira memandangnya dengan mata yang bersinar. Wah, dramatis sekali. Begitulah kata ibu saya. Naira membalik wajahnya ke arah hujan. Jalan yang tadi ramai sekarang lebih sepi, orang-orang sudah menemukan atap masing-masing. Yang tersisa hanya suara air, suara seng yang ditetesi, dan sesekali klakson dari jauh. Enaknya suara hujan, kata Naira pelan. Bukan mengajak bicara Java, lebih seperti berbicara kepada hujannya langsung. Java mengangguk kecil, tanpa berpikir panjang. Kalau hujan turun, kota Jeti terasa lebih jujur. Naira menoleh cepat. Menatapnya dengan ekspresi yang berbeda dari tadi, bukan lagi ramah biasa, tapi seperti menemukan sesuatu yang tidak ia ekspektasikan di tempat yang tidak ia duga.
Wah, katanya pelan. Kamu ngomong kayak tokoh novel. Java salah tingkah untuk pertama kalinya sejak ia lupa sudah berapa lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jadi ia memilih untuk tidak menjawab sama sekali dan berpura-pura memperhatikan kaset pita di tangannya. Naira tidak membiarkannya bersembunyi terlalu lama. Itu kaset Dewa 19. Ia mendekat sedikit. Yang romanticisan. Ya, suka lagu mereka. Beberapa. Yang mana? Java berpikir sebentar. Risalah hati. Yang itu berbeda dari yang lain. Naira tersenyum. Kali ini tanpa menutup mulutnya. Itu lagu tentang orang yang susah mengungkapkan perasaannya. Java tidak menjawab. Tapi telinganya sedikit memanas. Mereka berbicara lagi setelah itu tentang kaset. Tentang artis-artis yang suaranya paling enak didengar saat hujan. Tentang kenapa warnet di ujung jalan itu selalu penuh di sore hari padahal internet masih lambatnya minta ampun. Tentang cita-cita Naira yang ingin kerja di radio suatu hari nanti karena menurutnya suara adalah cara berbicara yang paling jujur. Makanya kamu suka hujan, kata Java tiba-tiba. Naira memiringkan kepalanya. Hujan punya suara. Kamu bilang suara adalah cara berbicara paling jujur. Maka kamu suka hujan karena hujan tidak pernah bohong tentang kehadirannya. Naira menatapnya lama. Panjang. Serius. Sampai Java mulai merasa bahwa mungkin ia berkata sesuatu yang salah dan akan segera mendapat reaksi yang memalukan. Tapi kemudian Naira tertawa bukan tertawa mengejek, tapi tertawa yang matanya ikut berbicara, tertawa yang mengatakan kamu lebih menarik dari yang kamu kira. Java, katanya, mengulang namanya untuk kedua kalinya sore itu. Kamu aneh ya? Sering dikatakan begitu. Bukan dalam artian jelek. Ia menatap hujan lagi. Aneh dalam artian, kamu satu-satunya orang yang tidak basa-basi waktu pertama kali kenal. Java tidak menjawab. Tapi kali ini diam itu bukan karena tidak tahu harus berkata apa melainkan karena ada sesuatu di dadanya yang sedang memproses perasaan baru. Dan perasaan itu butuh ruang yang tenang untuk dipahami. Hujan reda 40 menit kemudian. Naira pamit duluan ada teman menunggu di depan toko buku dekat sana. Java melepaskan kepergiannya dengan anggukan. Lalu berdiri sendiri lagi di halte, dengan kaset pita di tangan dan buku fisika yang masih belum terbuka. Tapi kali ini diam itu terasa berbeda dari biasanya. Lebih ringan. Lebih hangat di tepinya. Java memasukkan kaset pitanya ke dalam tas dengan hati-hati. Lalu ia memandang ke arah Naira pergi, siluetnya sudah hampir menghilang di balik tikungan. Tas sekolahnya masih digantung di satu bahu dengan cara yang ceroboh. Ia berjalan sambil sesekali melangkahi genangan, memilih yang lebih kecil, seperti bermain permainan kecil yang hanya ia yang tahu aturannya. Java tidak pernah memperhatikan cara orang berjalan sebelumnya. Ia menarik napas, mengeluarkannya pelan. Di luar halte, kota basah mulai kembali bernyawa, motor-motor melaju, tukang bakso menggiring gerobaknya melewati genangan, seseorang membuka terpal warungnya kembali. Semua kembali ke ritme yang biasa, seolah hujan tadi hanyalah jeda kecil. Tapi di dalam dada Java ada sesuatu yang belum kembali ke tempatnya. Ia tidak terburu-buru mencari nama untuk itu. Sejak hari itu, setiap kali mendung mulai mengumpul di atas kota, Java mendongak ke langit dengan cara yang sedikit berbeda. Cerita bersambung. Silahkan subscribe channel ini untuk mengikuti cerita selanjutnya. Dulu kita tertawa tanpa takut kehilangan, menulis cerita di antara harapan. Kini hanya namamu yang tersisa di ruang hati yang tak lagi sama. Yang satu pergi
satu pergi demi aku hidup. Kalian hanya singgah di mimpi, datang mengisi lalu pergi, meninggalkan cinta yang tak sempat ku miliki, dan rindu yang tak pernah berhenti. Kalian hanya singgah di mimpi, namun namamu tinggal di hati. Meski dunia memisahkan kini, aku masih menangis setiap mengingat kalian pergi. Aku hidup dari cinta yang kalian tinggalkan, dari pengorbanan yang tak tergantikan. Setiap langkah yang masih bertahan adalah jejak kalian dalam kehidupanku. Hai teman-teman, kalau kalian suka cerita-cerita seru yang diangkat dari novel, penuh emosi dan imajinasi, jangan cuma nonton doang ya. Klik tombol subscribe sekarang juga, dan bantu share ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita. Dukung terus Berata Suara biar makin semangat berkarya dan menghadirkan kisah-kisah keren lainnya.